Raja dan Iya, teman-teman. luar biasa. Ya, saudara-saudara sekalian, di penghujung semester kita ini, ya kita isi dengan sesuatu yang menarik ya, dengan FDI ya. Kalau teman-teman kita yang lain sedang sibuk untuk mempersiapkan UAS atau paper ya, lalu siap-siap untuk akhir pekan, dan kita ya mempersiapkannya dengan diskusi luar biasa ya. Dan apa yang menarik pada malam hari ini teman-teman sekalian adalah bahwa topik yang kita bahas ini menyangkut kaum yang paling kuat di dunia. Anda tahukah siapakah kaum yang paling kuat di dunia yang tidak ada yang bisa mengalahkan? Adalah kaum ibu ya, kaum ibu. Nah, apanya dari kaum ibu yang kita bahas malam hari ini adalah peran ganda mereka. Peran ganda sebagai ibu rumah tangga yang merawat seluruh anggota keluarga, tapi juga harus bekerja. Nah, ini menjadi tema yang sangat menarik, teman-teman, dalam ranah ilmiah, khususnya dalam psikologi industri dan organisasi. Nah, orang kerap menganggap, katakanlah, manusia zaman dulu, ya berpandangan wanita itu ya hanya mengurus masalah domestik, ya masalah keluarga. Pokoknya bisa menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak, tugasnya selesai. Tetapi seiring perkembangan zaman, ya para ibu tidak puas hal seperti itu, dan memang tidak harus begitu ya. Nah, karena itu tidak sedikit kaum ibu atau wanita pada umumnya itu ya selain menangani masalah keluarga, tapi juga bekerja. Nah, situasi seperti ini tentu membawa permasalahan yang tidak gampang ya. Bagaimana mengkombinasikan antara kerja dan juga urusan keluarga. Nah, terkait kalau ada permasalahan, konflik, ya tidak bisa dihindari. Ya, permasalahan di pekerjaan itu bisa terbawa ke dalam keluarga. Dan demikian sebaliknya, permasalahan di dalam keluarga bisa terbawa di dalam pekerjaan. Nah, kedua narasumber kita yang hebat malam hari ini, Pak Jo dan Mbak Sandra, akan mencoba menganalisis masalah tersebut, ya, apa dampaknya terhadap keasikan bekerja mereka dan apa dampaknya kepada kinerja. Ya, jadi kita semua tahu kalau orang punya permasalahan tentu ada dampaknya kepada keasikan. Jadi nggak asik ya kalau ada masalah, ya tentu nggak asik. Lalu kalau nggak asik, ya tentu efeknya menjadi ya rendah, menurunnya kinerja. Nah, bagaimana persisnya hal ini bisa mungkin terjadi? Itulah yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, teman-teman. Oleh sebab itu, selamat datang Pak Jo dan Mbak Sandra. Sebelum kita beri mikrofon kepada mereka, mari kita kenal dari dekat kedua narasumber kita. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah Bapak Dr. Johannes Budiarto, MC. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, mengecap pendidikan di bidang master bidang psikologi di Universitas Gadjah Mada hingga doktor di Universitas Gadjah Mada. Ya, pengalaman mengajar beliau sudah pernah mengajar di Unika Atmajaya, pernah di Bunda Mulia, pernah di Esa Unggul, dan persinggahan terakhir adalah di Universitas Tarumanegara. Selamat datang Pak Jo, atau mungkin on the way ya sekarang. Udah ada, Pak. Ya, Udah ada. Iya, sudah ada. udah. Oke, syukurlah. Semangat malam Pak Jo. Narasumber kita yang kedua adalah Mbak, ya. Yang kedua adalah Mbak Sandra.
Haryanto Gunawan, Eskom MC. Pendidikan Sarjana Komunikasi atau Public Relation diperoleh di London School of Public Relation di Jakarta ya. Kemudian S2 bidang Magister Psikologi Sains di Universitas Tarumanegara. Pengalaman bekerja pernah sebagai Executive Secretary pada PT Bakri Swasakti Utama, pernah juga di divisi ya Human Resources di PT Bakri Capital, dan saat ini menjadi Pro Manager di PT Bakri Capital Indonesia. Selamat malam Mbak Sandra, semoga sehat selalu dalam diskusi kita malam hari ini. Teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama, kita berikan waktu dan panggung kepada kedua narasumber kita, Pak Johannes dan Mbak Sandra. Silakan Pak Jo dan Mbak Sandra. Terima kasih Pak Raja atas kesempatannya, juga untuk Bu Sandra yang nanti akan menyampaikan temuan hasil tesisnya, penelitiannya. Nanti silakan Ibu memaparkan, lalu kemudian saya akan menambahkan jika diperlukan. Lalu kemudian juga selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa eh, program studi Magister Sains di Universitas Tarumanagara. Semoga pertemuan kita menambah wawasan, lalu juga menambah eh, informasi yang kira-kiranya nanti mendukung tesis ataupun proposal tesis. Mungkin ada yang sudah juga mungkin ya bergabung, silahkan saja. Silahkan Bu Sandra untuk menyampaikan satu presentasinya. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, terutama Pak Raja sebagai moderator, Pak Yohanes Selamat malam. sebagai pembimbing saya, dan Kak Hartina, dan serta teman-teman sekalian ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya sebagai narasumber pada kegiatan FDI malam hari ini. Semoga pemaparan saya ini hari ini bisa menjadi insight buat teman-teman yang seperti yang tadi Pak Yo bilang ya, eh, mungkin ada yang masih mau proposal tesis atau yang sudah menjalankan sampai olah data gitu ya, mungkin bisa menjadi insight gitu. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan latar belakang penelitian saya, research problem, metode penelitian, hasil penelitian, serta implikasi yang dapat diambil dari temuan penelitian ini. Oke, jadi 2 tahun lalu nih saya membahas tentang ibu bekerja studinya. Seperti yang Pak Raja bilang ya, ternyata ibu bekerja itu ras terkuat di bumi. Jadi terhibur. Eh, jadi saya membahas tentang konflik pekerjaan dan keluarga, keasikan kerja, serta kinerja. Pemaparan saya malam hari ini adalah mendukung ibu bekerja, bagaimana keasikan kerja mampu menjaga kinerja dari tuntutan peran ganda. Saya dibantu saat itu tesisnya dengan Pak Yohanes dan Pak Tommy sebagai pembimbing kedua. Oke, next Kak Hartina. Oke, jadi fenomenanya latar belakang pada penelitian saya ini studinya pada ibu bekerja gitu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya partisipasi perempuan, seperti yang tadi Pak Raja juga bilang bahwa sekarang tuh tidak hanya kaum laki-laki saja yang bekerja, tetapi perempuan juga seiring perkembangan zaman tuh juga semakin meningkat gitu. Dan tuntutan pekerjaan yang tinggi seringkali berbenturan dengan tanggung jawab keluarga sehingga dapat menimbulkan konflik pekerjaan keluarga. Jadi di satu sisi ibu bekerja dituntut untuk menjalankan peran profesional di tempat kerja, tetapi di sisi lain mereka juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Nah, penelitian saya itu eh, studinya sebagai ibu bekerja, tapi seperti kita ketahui ya di Indonesia itu walaupun sudah
berkembang zaman gitu. Tetapi stigma bahwa wanita tuh di rumah itu nggak semua, masih banyak yang menganggap bahwa tetap peran terbesar di rumah itu adalah seorang ibu. Itulah mengapa walaupun ayah dan ibu bekerja, tetapi porsi bebannya, beban dan tanggung jawabnya lebih besar di ibu gitu. Eh, oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas konflik pekerjaan keluarga yang dapat apakah berhubungan dengan kinerja seorang ibu gitu. Oke, next Kak. Oke, ini adalah 3 variabel yang saya teliti, yaitu pertama, konflik pekerjaan keluarga, yaitu kondisi ketika tuntutan dari pekerjaan dan tuntutan dari keluarga yang saling bertentangan, sehingga seseorang kesulitan menjalankan kedua peran tersebut secara bersamaan. Jadi konflik pekerjaan keluarga ini ada 2 dimensi, yaitu pertama, pekerjaan mengganggu keluarga dan keluarga situasi keluarga yang mengganggu kegiatan pekerjaannya. Lalu ada keasikan kerja yang mencerminkan keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme karyawan di tempat kerja yang berkembang dari konsep-konsep seperti motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Nah, kalau keasikan kerja ini lebih mengacu pada seperti Feiger, bahwa ada energi yang tinggi selama bekerja, ada dedikasi, ada keterlibatan dalam pekerjaannya. Itu yang bikin seseorang asik bekerja. Lalu yang ketiga adalah kinerja. Kinerja ini adalah perilaku karyawan yang sejalan dengan tujuan dari organisasi. Nah, yang saya bahas di kinerja ini tuh ada 3, yaitu terdiri dari dimensinya kinerja tugas, kinerja kontekstual, dan perilaku kerja kontraproduktif. Mungkin kalau teman-teman yang bukan PIO gitu ya, bukan yang ngambil PIO, mungkin agak bingung gitu ya, apa bedanya ada kinerja tugas, ada kinerja kontekstual dan kontraproduktif. Jadi itu kalau kinerja tugas itu dia lebih ke kemampuan karyawan menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya, tepat waktu, sesuai tenggat waktu, itu task performance kinerja tugas gitu. Itu biasa indikator yang terlihat pada kinerja tugas itu kualitas kerjanya masih baik, produktivitasnya tinggi, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas dan target kerja. Itu lebih ke kinerja tugas. Lalu kalau kinerja kontekstual itu adalah perilaku positif yang mendukung lingkungan kerja, tetapi tidak secara langsung ada dalam job desk gitu. Jadi eh, walaupun di job desk itu bukan pekerjaannya, dia punya perilaku positif untuk membantu teman-teman eh, lingkungan pekerjaannya. Biasanya ini lebih mengacu pada bersedia bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tidak hanya mengerjakan tugasnya selesai gitu. Lalu dia bisa memberikan ide, bisa membantu teman kerjanya, dan tetap menjaga sikap positif dan profesional dalam menghadapi tekanan. Lalu ini biasa indikatornya itu kalau orang yang memiliki kinerja kontekstual tuh biasanya dia punya kerja sama tim, ada inisiatif, dan punya sikap positif dan sportivitas. Lalu ada yang terakhir adalah perilaku kontraproduktif gitu. Nah, ini adalah perilaku yang merugikan organisasi atau anggota organisasi lainnya. Biasanya tuh perilaku ini tuh seperti sering datang telat, tanpa alasan yang jelas gitu. Memanfaatkan kefleksibelan perusahaan, lalu menunda pekerjaan secara sengaja, dan mungkin ini banyak yang terjadi di budaya Indonesia ya, menyebarkan gosip atau konflik sehingga menyebabkan konflik di tempat kerja gitu. Jadi ngejelek-jelekin organisasi gitu. Ada aja pokoknya semua salah lah gitu. Itu adalah perilaku kontraproduktif. Biasa indikator yang terlihat itu eh, sering telat, terus perilakunya nggak kooperatif, dan penyalahgunaan sumber daya organisasi. Oke, next Kak Harutina.
Nah, ini penelitian sebelumnya. Jadi sudah ada penelitian sebelumnya, tapi bukan di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya itu di Turki. Jadi eh, membahas tentang konflik pekerjaan keluarga yang memprediksi kinerja, tapi menunjukkan ada mediasinya juga keasikan kerja, tetapi ini dilakukan pada kaum pekerja keseluruhan gitu, untuk laki-laki dan perempuan gitu. Dan hasilnya adalah konflik pekerjaan keluarga itu cenderung menurunkan keasikan kerja dan kinerja. Tetapi hasil hubungan antara konflik pekerjaan keluarga, pekerjaan keluarga dan kinerja sebenarnya di penelitian yang lain tuh masih belum konsisten gitu. Jadi hasilnya tuh masih beraneka ragam gitu. Eh, tapi hasil dari Sahin dan Yugat ini menemukan bahwa dalam memprediksi kinerja, konflik pekerjaan dan keluarga bisa dimediasi oleh keasikan kerja. Lalu untuk research problem, next. Nah, penelitian sebelumnya itu sudah menjelaskan tentang peran keasikan kerja nih sebagai mediasi antara konflik pekerjaan keluarga dan kinerja. Tetapi bagaimana perannya apabila partisipannya adalah ibu bekerja, di mana sudah dilaporkan bahwa di Asia perempuan pekerja itu mengalami lebih banyak konflik pekerjaan ke keluarga dibandingkan laki-laki. Nah, penelitian ini juga belum menjelaskan setiap dimensi dari kinerja. Jadi penelitian sebelumnya itu hanya memprediksi dan meneliti tentang kinerja saja gitu. Tapi di penelitian yang sekarang ini kami meneliti dari 3 dimensi seperti kinerja tugas, kontekstual, dan kontraproduktif gitu. Jadi penelitian ini eh, akan meneliti peran keasikan kerja sebagai mediator, khususnya ibu bekerja di Indonesia. Jadi saya mencari-cari itu masih terbatas gitu penelitian. Penelitian pada ibu bekerja cukup banyak, tapi untuk sebagai mediatornya adalah keasikan kerja tuh masih terbatas gitu. Eh, Lalu penelitian ini juga bermanfaat untuk memberdayakan ibu bekerja dalam mencapai keseimbangan yang harmonis antara kegiatan profesional dan tanggung jawab keluarga mereka, serta menangani peran yang terus berkembang, baik dalam dunia kerja maupun dalam keluarga. Jadi penelitian ini diharapkan memberikan wawasan praktis bagi organisasi dan pembuat kebijakan yang ingin menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan di dunia kerja. Next, Kak. Nah, ini hipotesis yang kami ajukan. Jadi, eh, ada pekerjaan mengganggu kehidupan keluarga, itu adalah dimensi dari konflik pekerjaan keluarga, ada 2, yaitu eh, pekerjaan mengganggu keluarga dan keluarga mengganggu pekerjaan. Lalu di tengah ada keasikan kerja sebagai mediator, dan kami meneliti 3 dimensi dari kinerja, yaitu kinerja tugas, kinerja kontekstual, dan eh, perilaku kontraproduktif gitu. Hipotesis kami adalah pertama, bahwa pekerjaan yang mengganggu kehidupan keluarga itu berhubungan negatif dengan keasikan kerja. Lalu yang kedua adalah keluarga yang mengganggu kehidupan pekerjaan berhubungan negatif dengan keasikan kerja. Lalu keasikan kerja berhubungan positif dengan kinerja tugas, berhubungan positif dengan kinerja kontekstual, dan berhubungan negatif dengan perilaku kontraproduktif. Dan yang terakhir, hipotesis kami adalah keasikan kerja akan memediasi eh, konflik pekerjaan keluarga ke kinerja tugas maupun kontekstual. Tapi berhubung tidak akan memediasi juga konflik pekerjaan keluarga kepada perilaku kontraproduktif. Itu hipotesis kami. Lalu next, Kak. Metode, untuk metode
penelitian kami ini menggunakan metode moderated regression analysis. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan pendekatan yang kami gunakan yaitu kuantitatif. Partisipannya adalah 360 ibu bekerja dengan usia rata-rata 37 tahun. Dengan teknik pengambilan partisipannya adalah convenience sampling. Jadi memilih partisipannya dengan karakteristik wanita, bekerja, dan memiliki anak. Next, Kak. Untuk alat ukur, kami memakai masing-masing alat ukurnya adalah konflik pekerjaan keluarga menggunakan WIF dan FIW scale dari Nettemeyer. Totalnya ada 10 butir. Lalu kasihkan kerja menggunakan Youth Work Engagement US 17 oleh Scalvelli et al. Itu totalnya 17 butir. Dan kinerja itu menggunakan Individual Work Performance Questionnaire oleh Koopmans yang totalnya 19 butir. Oke, next, Kak. Prosedur penelitian. Jadi kami membagikan kuesioner waktu itu kepada partisipan menggunakan Google Form, G-Form gitu. Lalu pada formulir dilampirkan informed consent sebagai persetujuan untuk mengisi informasi. Lalu pengambilan data berisi alat ukur yang sudah diadaptasi oleh peneliti, serta pertanyaan terkait jumlah anak, status menikah atau single parent, usia ibu, dan serta pekerjaan saat ini. Jadi waktu itu kami bagikan yang kembali itu ada 376 kuesioner sudah diisi, tetapi setelah banyak ada beberapa data yang tidak lengkap, akhirnya yang terkumpul hanya 360. Jadi hanya 360 pada penelitian ini yang digunakan. Jadi lalu pengambilan data waktu itu selama 1 bulan, di bulan Mei 2024. Lalu untuk hasil penelitian, jadi waktu olah data kami sudah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dengan menggunakan uji CFA, eh, dan hasilnya loading factor dan uji reliabilitasnya itu terdapat eh, hasilnya bagus, jadi bisa dilanjutkan. Lalu ada juga penelitian uji goodness of fit model, terdapat kesesuaian juga sehingga menunjukkan bahwa model penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Lalu resultnya seperti yang ada di layar, bahwa dari hasil hipotesis kami itu eh, semua yang berhubungan dengan perilaku kontraproduktif itu ternyata tidak berhubungan signifikan. Jadi semua yang ada perilaku kontraproduktif itu tidak signifikan. Jadi ada ada satu, dua, tiga, ada empat, satu, ada tiga yang tidak sesuai dengan hipotesis kami gitu. Jadi waktu itu setelah cari-cari data lagi gitu, bahwa penelitian itu cari masukan juga waktu itu ke dosen pembimbing bahwa tetap namanya penelitian gitu. Jadi walaupun tidak sesuai dengan hipotesis, kalau emang datanya sudah diolah dengan benar, tetap tetap di apa? Tetap merupakan penelitian gitu. Jadi kesimpulannya adalah next, Kak. Jadi kesimpulannya seperti ini, hasil dari hasil temuan penelitian kami, pertama, konflik pekerjaan keluarga berhubungan negatif dan signifikan dengan keasikan kerja. Lalu keasikan kerja berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja tugas dan kontekstual. Lalu keasikan kerja tidak berhubungan signifikan dengan perilaku kerja kontraproduktif. Konflik pekerjaan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kinerja tugas dan kontekstual yang dimediasi oleh keasikan kerja. Dan konflik pekerjaan keluarga tidak signifikan terhadap perilaku kerja kontraproduktif yang dimediasi oleh keasikan kerja. Nah, jadi penelitian ini menunjukkan nih bahwa konflik pekerjaan keluarga tuh berpengaruh terhadap kinerja eh, tugas dan kontekstual melalui kasihkan kerja. Jadi dalam realitasnya itu ketika konflik pekerjaan keluarga meningkat, biasanya kasihkan kerja tuh cenderung menurun.
yang akhirnya dapat menurunkan kinerja dan peningkatan keasikan kerja menjadi faktor yang penting untuk membantu ibu-ibu ini nih tetap produktif dan berkinerja baik meskipun menghadapi berbagai tuntutan peran gitu. Contohnya nih biasanya nih kalau konflik yang terus-menerus nih bisa mengurangi keasikan kerja gitu. Jadi kalau ada konflik di rumah atau misalnya biasanya dia harus jemput anak sekolah, tapi kebetulan hari itu nggak ada support sistemnya gitu. Kebetulan ada rapat di jam yang sama. Kalau terus-terusan seperti itu, biasanya tuh semangat, dedikasi dalam pekerjaannya juga cenderung menurun gitu, karena mengalami kelelahan, karena menjalani berbagai peran secara bersamaan. Nah, tapi ada tips-tips nih, next Kak. Nah, untuk meningkatkan keasikan kerja pada ibu, pertama itu adalah dukungan keluarga. Apa aja sih dukungan keluarga? Nah, biasanya tuh dukungan keluarga yang bisa, contohnya tuh eh, misalnya ibu dan pasangan gitu ya, bisa tuh bekerja sama untuk mengatur tuntutan peran di rumah gitu. Itu salah satu. Lalu ada support system di rumah. Misalnya mungkin kalau di Indonesia biasa banyak nenek ya, yang nenek tuh bisa bantu gitu, atau ART yang mendukung. Itu dukungan keluarga ternyata bisa meningkatkan kasihkan kerja pada ibu gitu. Lalu adanya keseimbangan keluarga dan pekerjaan. Nah, keseimbangan pada keluarga dan pekerjaan ini tuh contohnya adalah kita harus punya batasan kapan waktu bekerja, kapan waktu kita harus mendedikasikan sebagai ibu gitu ya. Lalu ada menemukan makna dalam pekerjaan. Nah, menemukan makna ini tuh biasanya kalau kita sudah punya eh, dalam pekerjaan tuh kita menemukan tuh meaning ya gitu. Kalau di Pio sering tuh apa sih yang kita suka dari pekerjaan kita? Misalnya kita tahu bahwa dengan kita bekerja tuh kita bisa membantu ekonomi keluarga. Terus lalu pekerjaan kita mungkin bisa berdampak positif untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Biasanya itu juga akan meningkatkan keasikan dalam bekerja. Lalu yang terakhir adalah membangun hubungan yang positif di tempat kerja. Ini salah satu yang bikin biasanya tuh kalau lingkungan kerjanya positif itu membantu ibu ya gitu, membantu ibu tuh untuk tetap bekerja dengan baik, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja, berpartisipasi dalam kegiatan tim dan organisasi. Itu salah satu yang bisa meningkatkan kasihkan bekerja pada ibu gitu. Oke, next Kak. Oke, itu lalu saya juga ada rekomendasi mungkin penelitian-penelitian berikutnya bisa dilakukan pada ibu bekerja di mana mungkin bidang pekerjaannya itu lebih dipersempit gitu. Misalnya hanya untuk yang bekerjanya tuh sebagai customer service misalnya gitu. Itu akan lebih detail lagi gitu. Lalu bisa juga dari usia anaknya gitu yang tidak beraneka ragam gitu. Jadi itu mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Demikian pemaparan hasil penelitian, temuan, dan tesis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya dengan senang hati menerima pertanyaan, tanggapan, maupun diskusi terkait penelitian yang telah saya paparkan. Terima kasih. Saya Baik, kembalikan kepada terima Pak kasih Raja. Mbak Sandra. Tepuk tangan yang meriah dulu ya, teman-teman. Tepuk tangan bertubi-tubi supaya semangat ya. Oke, mantap ya. Oh, ada muncul tangan sekaligus banyak itu. Gimana caranya tuh ya? Oke lah, teman-teman. Sesudah kita dengarkan pemaparan Pak Haryanto, Mbak Sandra tadi ya, kita sekarang beralih kepada Pak Johannes. Mungkin ada tambahan. Pak Johannes, silakan Pak Jo. Baik, Pak Raja. Saya nggak tahu sinyalnya apakah baik atau tidak. Bagus Pak, Eh, bagus sinyalnya sama saya. ya, tapi suara yang saya dengar dan video yang saya tangkap itu terputus-putus. Lalu ada tulisan your internet connection is not
stable. Saya khawatir apakah saya yang bermasalah ini. Nah, ini terputus-putus juga. Pak Raja juga freeze. Lancar sih Pak kalau di saya. Lancar. Oh, baik. Oke, kalau begitu. Eh, jadi yang menarik itu justru ketika temuan itu eh, work engagement itu tidak apa ya, tidak berhubungan dengan counterproductive work behavior. Nah, ini temuan yang menarik karena di hipotesis kan secara logika teoritis itu kan masuk ya. Artinya orang yang engage itu dengan pekerjaannya ya logikanya tidak akan melakukan perilaku kerja yang sifatnya kontraproduktif. Tetapi ini nampaknya kok tidak berhubungan. Nah, ini eh, temuan seperti ini kan berarti adalah temuan yang baru. Tetapi begini, saya menduga, ini hanya menduga. Saya agak lupa, Bu Sandra, mungkin apakah dibahas ya. Kontraproduktif work behavior-nya itu kenapa tidak berhubungan? Ini dugaan saya saja, yaitu apa? Karena komposisi partisipannya berfokus pada perempuan. Nah, ini dia. Jadi mungkin salah satu ciri khas dari eh, trait dari feminim itu adalah mereka tidak atau less agresif. Salah satunya karena memang aspek hormonal misalnya itu. Tapi memang si kontraproduktif work behavior meskipun less agresif kan ada tipe-tipenya ya yang namanya agresivitas itu. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, yang tadi yang seperti disampaikan bisa seperti gossiping, lalu kemudian ya beberapa hal lagi yang memang cenderung miliknya tanda kutip suka apa tidak suka itu didominan oleh perempuan memang. Eh, tapi ternyata itu tidak berhubungan dengan work engagement. Nah, ini menarik sekali. Hanya saja tadi ya dugaan saya sih lebih kepada masalah komposisi partisipan. Tetapi memang studi ini adalah fokusnya pada perempuan itu, pada perempuan. Eh, Jadi beberapa jurnal mungkin agak sedikit seksis. Artinya ketika hanya perempuan itu jadi problem sebenarnya. Kenapa? Gitu ya. Karena ada beberapa jurnal, saya menemukan satu jurnal yang ketika saya mau coba masukin manuskrip saya, itu sangat ketat dengan eh, apa ya, sangat ketat dengan ataupun sangat sensitif dengan hal-hal yang terkait dengan seksisme. Jadi misalnya kata penggunaan his, her aja nggak boleh. Karena his itu ke laki-laki, her itu perempuan. Nah, jadi memang perempuan ketika apalagi ketika partisipannya perempuan semua. Nah, ini pasti akan sangat berisiko. Ketika ditanya oleh jurnal, kemungkinan akan ditanya, kenapa? Ada apa dengan perempuan? Why gitu. Meskipun kita menjelaskannya berdasarkan eh, literatur, tapi eh, ada jurnal-jurnal yang memang apa ya sangat ketat dan keras dengan aturan eh, bahwa tidak boleh hanya misalnya satu gender saja. Jadi untungnya publikasinya tidak di jurnal yang saya temuin gitu ya. Tuh, jadi memang ada beberapa jurnal yang memang anti dengan seksisme. Nah itu. Eh, Seolah-olah riset ini mengandung stereotip, artinya bahwa maternity itu hanya eh, berhubungan dengan peran dari female gitu ya. Apakah itu betul gitu? Apakah maternity itu seperti itu? Nah, seiring dengan pekerjaan yang sudah beradaptasi dengan kemajuan ideologi, perubahan ideologi, lalu kemudian teknologi, di mana semua orang yang memiliki kesempatan akses teknologi, informasi, akhirnya mau tidak mau memang eh, ada sedikit
tanda kutip ya, saya nggak bisa nyebutnya sebagai kerugian ya Bu Sandra dan rekan-rekan. Ketika kita memilihnya hanya satu golongan karakteristik sampel saja. Tentunya ini tidak salah, tetapi justru karena di sini tidak berhubungan ini loh, jadinya menjadi suatu pertanyaan buat kita bersama gitu. Dalam paper dibahas tidak ya Bu Sandra? Saya agak lupa, mohon maaf. Ini saya baru datang dari Jogja, jadi agak sedikit. Gimana Bu Sandra? Dibahaskan ya atau gimana? Saya agak lupa. Silakan Bu. Waktu itu enggak sih Pak, cuma cari-cari apa namanya, eh, kaget juga gitu kan waktu itu masih sama-sama saya masih belajar gitu ya. Kok ini ditolak Pak gitu gitu. Tapi nggak dibahas sih kenapa tidak berhubungan, tidak signifikan gitu. Tapi jadi semua eh, baik itu keasikan kerja dan konflik pekerjaan keluarga tuh hasilnya kalau ke kontraproduktif itu tidak signifikan gitu. Dan di paper sebelumnya memang tidak membahas tentang CWB ini, Pak. Gitu. Jadi di paper sebelumnya yang menjadi acuan itu hanya membahas kinerja tugas dan kontekstual gitu. Oh maaf, ini ke ganti ke mute ya. Jadi ini justru adalah eh, jembatan untuk saran bagi research di masa depan selanjutnya gitu terkait dengan eh, counterproductive work behavior dikaitkan dengan work engagement ketika partisipannya itu adalah perempuan. Jadi ini suatu challenge nih ke depannya. Apakah betul gitu ya? Eh, apakah ini bisa direplikatif tanda kutip ya? Bisa terulang tidak temuannya nih bahwa ini nih nggak berhubungan. Lalu mungkin di saran penelitian itu saya pikir itu perlu nanti eh, ditangkap oleh rekan-rekan di sini yang memang nanti yang memang berhubungan dengan studinya dengan counterproductive work behavior misalnya. Nah, ini kan sudah temuan nih bahwa ketika partisipannya perempuan, jangan-jangan nah gitu. Jangan-jangan variabel apapun itu tidak berhubungan dengan TWB gitu. Dalam konteks studi PIO ini. Saya nggak tahu nih, ada rekan-rekan teman-teman ada nggak yang meneliti CWB? Rekan-rekan gimana rekan-rekan? Counterproductive work behavior ada yang meneliti? Itu kajiannya Pak Tommy itu kalau nggak salah ya, CWB itu ya. Betul, Pak. Iya, ada nggak rekan-rekan di sini yang meneliti CWB? Kalau tidak ada yang menjawab, berarti iya semua ini. Gimana rekan-rekan? Ada tidak? Tidak ada. Oke, berarti ini sarannya nanti temuan dari Bu Sandra ini mungkin bisa eh, digunakan untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Karena kebetulan kali ini belum ada yang meneliti CWB ya gitu ya. Tuh. Teman-teman ada yang mau bertanya tidak? Silakan. Silakan. Banyak sekali. Silakan. Siapa dulu yang mulai? Pak Raja, monggo Pak Raja. Pak Raja kayaknya kelempar ya, Pak. Oh, Pak Raja, siapa yang mulai? Pak Raja kayaknya kelempar, Pak. Oh, hilang ya? Oh, ada, tapi Ada. tadi sempat keluar masuk ya, Pak Raja. Terlempar pakai HP, Oh, masuk lagi ke jalan yang benar. Iya, siap Pak Oke, Raja. iya. baik. Terima kasih Pak Johannes sudah mengomentari tambahan-tambahan yang dibutuhkan untuk pemaparan dari Mbak Sandra tadi. Teman-teman sekalian, saya lihat ada 5 tangan sudah mengunjuk. Jadi
sesuai dengan aturan kita akan eh, berikan kesempatan dulu kepada dua panelis kita malam hari ini, Mbak Kesia dan Mbak Nurul. Nanti teman-teman akan kita catat ya. Mungkin bisa dibantu Mbak Hartinah mencatat nama-nama ini supaya tidak menghilang. Artinya sekarang angkat tangan, nanti tidak angkat tangan lagi kan. Jadi oke ya. Jadi pertama kita beri kesempatan dulu kepada Mbak Kesia untuk memberikan pertanyaan atau komentar terkait pemaparan tadi. Silakan Mbak Kesia. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Raja, Pak Yo, Malam. dan Kak Sandra. Terima kasih untuk pemaparannya. Mungkin mohon maaf karena agak ribut masih di kantor. Dan hmm, saya mungkin ada beberapa pertanyaan terkait hasil penelitian ini karena mungkin topiknya cukup menarik buat saya karena kebanyakan di kantor saya juga ibu bekerja yang sedang apa ya bisa dibilang sangat mengalami tuntutan peran ganda itu gitu. Saya mau tanya mungkin yang saya penasaran kira-kira Kak Sandra sendiri ada ngelihat perbedaan hasil penelitiannya nggak sih dari sisi karakteristik partisipan gitu, misalnya dari sisi status jabatan yang mungkin ada beberapa status jabatan yang kita tahu misalnya kayak staff atau level manager atau mungkin yang lebih tinggi dari itu kan mungkin apakah ada perbedaan dalam terkait mengelola kinerjanya dan juga jika dilihat dari work engagement-nya gitu mungkin ada beberapa kelompok yang mungkin work engagement-nya masih tetap tinggi ketika tuntutan peran gandanya juga tinggi gitu. Nah, mereka masih bisa tetap mempertahankan keasikan kerja mereka gitu karena mereka sudah berada di level jabatan yang berbeda. Nah, kira-kira dari hasil penelitian ini sendiri ada dilihat nggak dari perbedaan khususnya terhadap status jabatan itu. Terus yang kedua, yang menariknya kalau work engagement itu kan seringkali kita lihat dari sisi yang positif gitu ya. Sedangkan ketika kita bisa dibilang work engagement-nya terlalu tinggi gitu ya, terlalu larut dalam pekerjaan kita ya, terlalu asyik, lupa waktu gitu. Bukannya itu malah bisa meningkatkan konflik ya. Jadi kayak kita terlalu asyik bekerja sehingga mungkin lupa terhadap peran kita yang ada di rumah gitu. Nah, kira-kira sampai mana sih batasan work engagement yang sehat itu gitu. Itu aja mungkin, terima kasih Pak Raja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kesia. Mungkin Mbak Sandra dan Pak Jo mungkin pertanyaan pertama itu mungkin ditanggapi dulu ya, atau kita kumpul dulu. Mungkin kalau satu-satu dulu mungkin masih diingat ya detail pertanyaannya. Mungkin ditanggapi dulu Mbak Sandra dan Pak Jo. Izin Pak Yo dulu atau saya Pak? Boleh Bu Sandra, nanti saya menambahkan. Tadi ada beberapa pertanyaan ya? Ada dua apa ya? Ada dua, Pak. Ada dua. Dua ya, ada dua ya. Oke, Boleh, boleh. izin menanggapi ya Kak Kesia tadi ya. Kak Kesia, jadi kalau di kebetulan saya tuh pas menjabat di form itu saya untuk apa ibu bekerjanya itu yang kerjanya di kantoran level manajemennya itu eh staff lah ya, staff, ada direksi gitu. Jadi tidak yang bukan di kerja kantoran gitu. Jadi, nah kalau dilihat dari hasilnya itu biasanya bukan biasanya sih dari hasilnya itu eh, yang pekerja kantoran ini tuh eh, kebanyakan work engagementnya tuh masih tinggi gitu. Lalu tapi yang menurun itu biasanya itu saya lihat di usia. Jadi itu usia-usia anaknya itu yang di bawah mungkin masih TK gitu. Jadi tuntutan rumah, tuntutan di keluarga itu mengganggu pekerjaan gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang anaknya usianya di bawah 5 tahun itu lebih eh, ada konfliknya gitu, konflik tinggi hasilnya gitu, hasil konfliknya itu tinggi dan mengganggu eh, tugas kinerja tugas biasanya. Jadi mungkin harusnya biasanya dia hadirin rapat, tapi mesti anaknya sakit atau antar sekolah itu saya lihat di usia lebih ke usianya sih, bukan di level manajemennya. Kalau level manajemennya
karena yang saya teliti itu yang kerja di kantoran semua sih gitu. Jadi bukan yang misalnya gitu apa, eh, bukan pekerja yang misalnya hybrid, atau mungkin misalnya pekerja toko gitu. Jadi semuanya levelnya staff ke atas gitu. Lalu yang kedua, eh, untuk mengenai batasan work engagement yang sehat ya gitu. Kalau yang saya teliti itu, engagement yang sehat itu untuk sebagai seorang ibu itu tadi yang seperti saya paparkan ya gitu, tips-tipsnya gitu. Jadi harus menyeimbangkan, ada batasan gitu, kapan harus bekerja, kapan dibawa ke rumah, kapan harus liburan keluarga. Nah, ini biasanya nih kalau lingkungan kerjanya positif gitu ya, udah ada, zaman sekarang kayaknya sejak pandemi itu kan banyak kan hybrid tuh. Jadi nggak harus kita selalu di kantor. Sudah mulai banyak kebijakan kantor yang mengizinkan hybrid atau WFA gitu. Jadi, nah, hal-hal yang kayak gini nih sebenarnya membantu ibu-ibu juga gitu. Seperti saya ya, contohnya waktu pandemi itu malah karena anakku sudah saat itu pas pandemi itu sudah mulai membesar gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu repot, banyak yang harus dibantu di rumah gitu. Nah, itu membantu juga. Jadi malah bisa cukup seimbang gitu. Kitanya hadir di rumah, lalu tetap bisa bekerja gitu. Mungkin beda dengan yang ibu-ibu yang usia anaknya lebih kecil, yang mungkin banyak butuh bantuan. Biasanya kalau malah hybrid atau working at home itu malah terganggu gitu. Jadi terutama itu harus ada batasan, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk bekerja gitu. Dan yang penting kalau untuk tax performance itu untuk seorang ibu-ibu tuh harus ada agenda gitu ya, kalender gitu, masukin ke kalender supaya nggak ketinggalan urusan rumah, nggak ketinggalan juga urusan pekerjaan gitu. Jadi emang itu salah satu tips untuk meningkatkan dan tetap engagement gitu. Mungkin ada tambahan, Pak Yo? Ya, baik. Jadi memang kuncinya adalah di balance. Nah, sebenarnya kalau saya memang sebagai pembimbing Bu Sandra, tetapi nature saya itu selalu adalah orang apa ya? Nature saya itu selalu the battle. Itu udah nature saya dari kuliah S1 sampai S3 itu sering open open challenge meskipun mohon maaf ya Bu Sandra adalah saat ini tim saya, tetapi saya dari sini memunculkan pertanyaan-pertanyaan akhirnya. Jadi eh, engage itu menurut sudut pandang siapa sebenarnya? Karena kalau dari organisasi ataupun perusahaan maka maunya semua employee itu adalah engage karena memang itu kan motivational yang sifatnya positif motivation eh, buat perusahaan ya. Nah itu. Tetapi dari sudut pandang pekerja itu sesuatu yang berbeda. Nah balance ini akhirnya mau nggak mau eh, bisa merupakan tuntutan dari pekerja atau ketika organisasi sudah mulai menyadari bahwa oh iya kalau work engagementnya dari karyawan atau staff ataupun employee itu bisa rendah gitu kan. Kalau rendah ya nantinya akan muncul apati ya dan bahkan akan muncul disengagement gitu. Ya ujung-ujungnya kinerjanya pasti akan buruk atau bahkan ada turnover. Nah, ketika tingginya dalam artian berlebihan ya. Makanya kadang-kadang kalau kita memberikan norma itu harus hati-hati tuh norma nggak selalu yang tinggi itu positif gitu. Misalnya kalau ketika tingginya itu termasuknya berlebihan, bisa aja maknanya itu tidak sehat nantinya, tidak sehat, unhealthy gitu. Yang tadi adanya kalau tidak balance maka akan mewujudkan work work apa workaholism gitu ya. Lalu kemudian obsessive absorption itu, lalu kemudian bahkan sampai ke kondisi yang nantinya tidak ada recovery di situ. Ujung-ujungnya apa? Ya pasti performanya akan drop justru, lalu kemudian
kesehatannya juga decline, itu menurun kesehatan fisik dan kesehatan mental juga, ya burnout itu udah bisa dikatakan pas ada pastian dan muncul itu burnout itu. Nah, yang baik sebenarnya dalam membuat norma norma itu jangan sampai terjebak rendah, sedang, tinggi. Tapi kalau kita bisa bahasakan lebih praktikal, yang tinggi itu kalau bisa kita sebut sebagai optimal. Artinya healthy dalam konteks ini ya. Yang sehat itu seperti apa? Karena engagement itu mirip seperti kan sifatnya motivational sebenarnya. Itu seperti api yang kalau apa ya dia bisa bersifat menghangatkan ataukah justru bisa membakar untuk menghanguskan gitu. Jadi memang perlu ada tadi betul Bu Sandra bilang balance. Nah, ketika work engagementnya itu optimal atau healthy, maka ya yang muncul itu nanti yang menurut teorinya eh Schiavelli ya, siapa itu namanya Bu Sandra? Scovely ya Pak, betul. Dia ada figur, ya ada dedikasi, ada absorption dan recovery. Nah, ini penting memang. Nah, di sini nanti performanya akan optimal gitu. Lalu well-being-nya juga dapat dan yang paling penting dalam pekerjaan itu kita nggak bisa bilang performa kerja tinggi. Mesin juga tinggi performanya. Semua orang suka dengan mesin yang misalnya mobil ataupun motor ya, yang cc-nya tinggi itu orang pasti senang karena bisa lebih cepat gitu ya. Eh, apa Menempuh jarak tertentu lebih cepat gitu. Tetapi jangan sampai terjebak hanya pada performa tinggi. Kalau melupakan aspek sustainability-nya tidak ada. Nah, jadi memang orang yang kerja yang baik itu adalah tidak hanya eh, misalnya kayak saya deh, eh, publikasi di Scopus dianggapnya performa tinggi gitu ya, beberapa kali setahun misalnya 3 gitu ya. Tetapi ketika tahun depannya itu tidak ada sustainability, ya itu berarti sebenarnya work engagement-nya itu tidak optimal sebenarnya. Itu tidak optimal. Jadi memang perlu ada apa namanya performanya yang tinggi itu oke, ada well-being-nya dapat dari situ dan yang penting sustainability-nya. Nah itu. Sehingga untuk kasus engagement itu ya menurut saya sih ada aspek sustainability-nya yang penting menurut saya gitu. eh Terus apalagi tadi ya? Sudah sepertinya ya, Bu Sandra ya. Iya, sudah Pak, dua pertanyaan itu tadi. Oh iya, baik, baik, Terima baik. kasih. Begitu tadi pertanyaannya semoga menjawab dari kami ya. Tentang Balance kata konflik kunci katanya memang ada satu balance. lagi, Ya. pertanyaan kedua, kalau orang terlalu engage di dalam pekerjaannya akan membawa dampak kepada keluarga itu tadi. Oh iya betul. Tadi nampaknya memang sudah disinggung, tetapi memang belum menyentuh aspek konteks yang tadi ya, yang family conflict-nya betul sih. Betul, makanya tadi Bu Sandra sebenarnya sudah menyampaikan kalau sudah hampir di rumah, meskipun engage ya eh, perlu ada batasan. Karena kan kita mencapainya tadi healthy model of engagement, bukan high engagement, healthy yang penting, optimal. Nah itu Pak Ya, Raja saya ya pikir. baik. Jadi intinya sebetulnya adalah keseimbangan ya. Jadi Iya, eh, kalau performa atau engage, sangat engage, bisa menghangatkan tapi juga bisa membakar ya. Kalau iya, membakar berarti menjadi destruktif ya begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. iya. Bagaimana Mbak Kesia? Puas? Izin Pak udah terjawab sih, tapi mungkin tadi yang saya agak sedikit penasaran itu kan tadi ada yang subjeknya itu kan yang staff sama yang satunya direksi. Itu kan beda jauh sekali ya, maksudnya antara staff dan direksi otomatis kan pasti juga gimana sih kira-kira gambarannya, saya penasaran aja work engagement-nya kira-kira kalau dari level staff sama direksi, walaupun mungkin sama-sama ibu bekerja dan mungkin anaknya sama-sama di bawah 5 tahun misalnya kayak gitu, ada perbedaan nggak kira-kira dari hasil
penelitiannya sendiri karena ini subjeknya dua status jabatan yang menurut saya sangat beda. Yang satu pelaksana, yang satu kan udah di level high management gitu Pak. Mungkin itu yang bisa Level, sedikit ya, mau level nanya lagi pimpinan sedikit gitu aja. ya. Iya, iya. Iya. Baik. Baik. Ketika eh, apa ya, jumlah jumlah data pada setiap kategori data itu tidak proporsional, misalnya direksi misalnya, jumlahnya sedikit, maka kita tidak bisa menjustifikasi perbandingan. Artinya menyimpulkan bahwa ada perbedaan itu menjadi kurang tepat itu. Kecuali hanya sifatnya deskriptif. Misalnya kalau direksi seperti ini, kalau staf seperti ini itu bisa. Tetapi kalau dibandingkan dengan simpulan yang sifatnya inferensial, itu menjadi nggak tepat. Kenapa? Karena jumlah direksinya sedikit dibandingkan jumlah stafnya. Gitu. Artinya tidak apple to apple, bukan apple to apple. Artinya tidak sesuai, tidak memenuhi kriteria itu. Kecuali hanya deskriptif saja, tapi tidak bisa diberi label perbandingan, tidak. Itu. Saya pikir jawabannya itu, karena memang yang direksi pasti tidak apa jumlahnya kan nggak banyak gitu. Itu kan Baik ya Pak Bu Yo, terima Sandra ya. kasih. Iya, Bu Krisya. Oke, baik. Eh, panelis pertama telah selesai. Kita berangkat sekarang ke panelis kedua, Mbak Nurul Safitri. Silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Raja. Selamat malam Pak Raja, Pak Yohanes, Kak Sandra, dan teman-teman sekalian. Terima kasih tadi untuk pemaparannya, menarik sekali. Tadi saya tertarik dengan di akhir kan Kak Sandra sempat memberikan tips-tips ya untuk para ibu bekerja seperti apa untuk menyeimbangkannya gitu. Tapi kebetulan karena saya juga di HR, kira-kira menurut Kak Sandra dukungan seperti apa sih Kak dari company atau dari organisasi yang mungkin efektif bisa membantu para working moms ini untuk bisa tetap engage gitu di tengah-tengah tuntutan peran ganda mereka. Apa yang bisa kita bantu dari company gitu. Kemudian ada dua pertanyaan. Yang kedua itu bagaimana cara company bisa mengenali tanda-tanda ketika work engagement ini sudah mulai bergeser gitu ke arah mungkin disengagement atau burnout, karena mungkin ada aja karyawan yang secara performance mungkin bagus-bagus aja, KPI-nya achieve terus atau gimana gitu. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum lupa langsung saja ya ditanggapi Mbak Sandra dan Pak Jo. Ya, Silakan Bu Sandra. Tadi saya ini pertanyaannya banyak ya, Bu Nurul ya tadi ya. Ada dua Pak. dua Oh, dua. pertanyaan. Ya. Oh, dua. Oke. Silakan Bu Sandra. Saya tadi agak lupa soalnya pertanyaannya. Nah, tadi sorry pertanyaannya yang pertama eh dari organisasi ya, Iya Kak. yang bisa dilakukan supaya tetap engage gitu ya. Betul betul. Biasanya tuh fleksibilitas dalam bekerja sih. Jadi tadi seperti yang saya bilang sekarang kan hybrid nih. Nah, itu fleksibilitas dalam bekerja sangat membantu working mom. Jadi eh, dengan organisasi yang menetapkan tuh sekarang udah banyak tuh, saya masih kayak di beberapa kantor saya di bidang yang lain gitu masih boleh banyak yang WFH di hari-hari tertentu gitu. Eh, jadi flexible working hours itu sangat membantu para ibu bekerja sih gitu. Lalu kemudahan penyesuaian jam kerja. Jadi sekarang juga udah mulai banyak tuh nggak 9 to 5 atau 8 ke 4 gitu. Nah, itu biasanya yang working moms sangat terbantu itu di fleksibilitas jam kerja sih gitu. Jadi dia tetap bisa melakukan pekerjaannya, tapi ada fleksibel kayak mungkin kalau di bank susah ya gitu. Saya nggak ada yang di data saya sih nggak ada yang di bank gitu. Biasa kan karena ada jam kerjanya gitu. Nah, jadi mulai nih kalau ibu-ibu bekerja tuh mencari company tuh yang fleksibel atas jam kerja. Jadi mungkin bisa ngantar anak sekolah dulu gitu atau ambil rapot biasanya gitu. Lalu dukungan atasan biasanya dari organisasi tuh dukungan atasan dan budaya organisasi sih gitu yang bisa membantu
para ibu bekerja gitu ya. Jangankan ibu bekerja, mungkin karyawan yang lain juga gitu. Budaya kerja yang lebih family friendly. Kayak kalau dulu saya nih, misalnya kalau Lebaran itu udah nggak ada yang ngebantu, boleh bawa anak sekarang gitu kan, untuk di hari-hari tertentu. Atau malah sekarang udah banyak company yang emang di gedungnya itu ada daycare gitu. Itu sangat membantu ibu bekerja banget. Jadi HR sekarang sih kayaknya mulai melek lah gitu ya untuk nyediain ruang ibu menyusui, ruang pumping gitu. Lalu juga sudah mulai ada konseling-konseling. HR tuh mengadakan konseling-konseling psikologis gitu kalau ada program-programnya. Itu mungkin yang bisa organisasi lakukan gitu. Lalu kedua, tadi pertanyaannya, bagaimana SR tahu gitu ya kalau ada eh, karyawannya tuh disengage gitu, walaupun tapi tetap perform, kan Nurul. Iya, Kak. Biasanya sih kalau di di organisasi gitu, itu kelihatan biasanya dari absensi ya, dari absensi itu eh, kebanyakan bolong gitu ya, mungkin dikit-dikit sakit karena kelelahan bekerja. Biasa tuh mungkin kalau yang udah kerja lama kan ketahuan tuh, oh biasanya nih masuk terus gitu. Kok sekarang sering nggak masuk, izin anak sakit, izin dirinya sakit ya jadi menimbulkan banyak CWB lah gitu, kontraproduktif gitu ya. Terus dari kerja udah nggak semangat, udah kelihatan gitu, apa kelihatan eh, nggak absorb tuh kan kalau asik bekerja tuh pasti ada passion gitu ya, mau melakukan pekerjaannya dengan baik gitu, atau karena dia suka pekerjaannya, biasanya dia tetap asik bekerja gitu. Nah, itu kan kelihatan tuh dari dedikasinya udah mulai menurun gitu ya. Ada banyak acara organisasi yang mungkin tidak bisa hadir, terus merasa eh, tidak semangat dari pagi udah kelihatan, dan biasanya keterlibatannya itu berkurang gitu. Jadi tidak menikmati proses bekerja gitu. Lagi bekerja pikirannya di rumah, jadi nggak fokus gitu. Jadi itu yang bisa kelihatan, atau mungkin banyak mengeluh tentang pekerjaannya, terus apatis, menjadi apatis itu eh, hal-hal yang bisa dilihat lah sebagai seorang HR eh, untuk karyawannya gitu. Mungkin tambahan dari Payo, Pak. Semoga menjawab. Maaf, 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 mute lagi. Bu Nurul kira-kira sudah puaskah dengan jawaban dari Bu Sandra? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Kak Sandra dan Pak Yo. Oke, baik. Terima kasih. Ya, karena sudah terjawab, Pak Jo tidak perlu menambahi lagi sepertinya ya. Jadi, oke teman-teman, ya kan Pak Jo, atau mau nambah sesuatu Pak Jo? Sudah ya? Sudah cukup ya. Ya. Kita kemudian buka pertanyaan untuk teman-teman yang selain panelis ya, teman-teman sudah ada beberapa angkat tangan mulai dari tadi ya. Mungkin tangannya udah pegal itu, angkat tangan terus ya. Jadi yang pertama tadi Mbak Meisan atau Meisun ya? Meisun, Mbak Lutfia dan Mbak Katlen ya. Pertama kepada Mbak Meisun, silakan Mbak Mei. Selamat malam Pak Raja, Pak Yo, dan Cassandra, Ya, selamat malam. dan teman-teman semua. Terima kasih atas pemaparannya tadi. Saya tertarik dengan temuan yang keasyikan kerja dapat membantu menjaga kinerja di tengah tuntutan peran ganda. Namun di beberapa situasi itu biasanya ada orang yang ketika lagi punya masalah di rumah, mereka justru lebih memilih untuk fokus atau larut ke dalam pekerjaannya. Nah, apakah kondisi seperti ini masih bisa disebut sebagai keasyikan kerja yang sehat? Atau sebenarnya kondisi tersebut justru merupakan bentuk pelarian dari konflik keluarga itu sendiri? Terima kasih. Mbak Meisun mungkin bisa dibantu mengetikkannya di chat ya, karena cukup kencang tadi membacanya, jadi susah menangkap ya, mungkin kurang-kurangnya saya belum bisa jelas. Baik, Pak Raja. Ya, bisa diketik lagi ya.
Penanya kedua kita kumpul dulu ya, kita kumpul. Teman-teman yang bertanya tadi mohon kiranya diketikkan supaya nanti kita bisa lagi baca. Yang kedua itu Mbak Lutfia. Silakan Pak Lutfia. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Raja. Mohon maaf kalau suaranya agak bising ya, Pak, karena sedang di luar. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Sandra atas pemaparannya untuk materi pada hari ini. Mungkin saya izin tanya. Tadi saya mau tanya sih mengenai kebijakan WFH itu sebenarnya apakah memang sebagai bentuk dukungan atau sebenarnya itu bisa jadi apa ya? Jadi peran ganda dari seorang ibu pekerja ini bisa buyar karena kan kalau WFH ini kan mereka kerjanya di rumah ya. Jadi mereka bisa kehilangan perannya sebagai ibu di rumah karena mereka terlalu sibuk bekerja. Dan juga mungkin yang kedua tadi Mbak Sandra sempat mention beberapa kebijakan yang sudah diterapkan perusahaan yang mengenai untuk membantu peran ganda dari seorang ibu bekerja. Kira-kira kebijakan apa yang paling berpengaruh atau paling baik nih sekiranya nanti perusahaan tersebut mau menerapkan kebijakan yang bisa mendukung peran ganda dari seorang ibu bekerja. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Lutfia. Dua pertanyaan mungkin dulu ya sebelum kita lanjutkan. Ya, ini Pak Jo dan Mbak Sandra ada pertanyaan Mbak Mason ya. Saya bacakan sekali lagi mungkin biar bisa dipahami. Keasikan kerja dapat membantu di tengah tuntutan keluarga, tapi ada beberapa orang yang ketika ada masalah justru memilih larut dalam pekerjaannya. Artinya semacam pelarian begitu ya, kurang lebih. Lalu pertanyaannya, apakah ini salah satu bentuk pelarian dari masalah? Ini mungkin dulu, silahkan Mbak Sandra. Izin menjawab, Pak. Ya, ya. Jadi mungkin banyak saya juga berpikir begitu ya waktu dalam meneliti tesis saya tuh, saya berpikir pasti seorang ibu tuh yang punya konflik pekerjaan keluarga pasti menurunkan kinerjanya gitu. Nah, makanya saya tertarik untuk meneliti gitu. Nah, jadi saya rasa itu mungkin bisa menjadi pelarian ya, tapi kan tergantung lagi dengan kondisi apakah si ibu itu punya meaning of work gak gitu eh, pada pekerjaannya itu. Jadi bedanya asik bekerja menjadi pelarian atau dia suka pekerjaannya itu kan mungkin kita bisa bedain kalau misalnya jadi pelarian gitu ya dia eh, kalau banyak sih mungkin teman-teman saya tuh yang ibu bekerja tuh malah akhirnya bisa me time katanya. Kalau lagi ada masalah gitu ya, mungkin banyak begitu. Tapi kan balik lagi, apakah dia tetap melakukan perannya sebagai ibu gitu. Jadi kita bisa lihat ketika keasikan kerja menjadi pelarian itu biasanya dia eh, cara menghindari masalah keluarganya mungkin malah sengaja lembur gitu ya. Eh, jadi menyalahgunakan bukan menyalahgunakan ya, tapi kasih beda gitu kasihkan kerjanya bukan karena suka tapi pelarian gitu. Tapi kalau kasihkan kerja yang kita bahas itu walaupun ada konflik misalnya eh, ada anaknya nih dia biasa yang usia toddler lah itu kan lebih menguras energi gitu ya dibandingin yang mungkin anaknya udah besar banget gitu yang nggak terlalu butuh bantuan gitu. Nah, tapi dia sengaja sulit berhenti bekerja, sengaja untuk menghindari, nah itu baru pelarian gitu. Tapi kalau dia tetap melakukannya pada batasan yang sehat gitu, tetap bisa menyeimbangkan work-life balance-nya gitu, itu beda dengan pelarian gitu. Jadi engagement yang sehat itu biasanya dia tetap punya meaning of work dalam pekerjaannya gitu, bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tapi ketika pulang itu dia tetap menjadi perannya mengurus keluarga gitu. Tapi kalau sengaja lembur supaya nggak konflik di rumah gitu, nah itu baru pelarian ya, beda. Jadi dia emang sengaja lembur gitu, bukan sengaja asik bekerja gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Ada tambahan, Pak Yo? Baik, iya, jadi oke, suara saya oke normal ya. Baik, karena ada unstable lagi.
baik, saya tambahkan untuk pertanyaan tadi itu saya tertarik untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan ya. Jadi ketika seorang ibu perempuan itu mengalami work family conflict, lalu kok tapi justru kok melihat engagement itu sebagai pelarian gitu ya dari konflik di rumah gitu kan. Nah, berarti yang ada di dalam benak ibu tersebut, atau pekerja perempuan tersebut adalah eh, compensatory engagement. Kalau misalnya kita bisa eh, mendefinisikan sesuatu yang baru ya, bahwa engagement itu bisa merupakan suatu bentuk kompensasi gitu dari stres ataupun tekanan ataupun gejolak, konflik gitu ya. Dan engagement merupakan bentuk pelarian gitu ya. Atau ada juga ketika orang yang terlalu engage bekerja lalu memunculkan uh, perasaan bersalah gitu. Perasaan bersalah bahwa oh iya saya ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk keluarga. Kan itu banyak tuh orang yang ngalamin seperti itu ya. Guilt, ada guilt-nya gitu kan. Nah, tapi justru ketika sudah terjebak di situ, akhirnya ibu-ibu tersebut ataupun pekerja wanita tersebut justru lebih keras untuk membuktikan diri bahwa oke dah, karena ada ya, halo, Oh, jelas, Pak. Jelas, Pak. oh, tadi kayak ada yang motong, masih ada yang bicara gitu, Oh, enggak ya? enggak, Pak. Baik. Eh, Bekerja lebih keras untuk apa? Untuk membuktikan diri bahwa ya saya memang banyak waktu untuk bekerja sehingga keluarga itu menjadi terabaikan. Anggota keluarga ada yang sudah mulai menunjukkan perilaku-perilaku yang tanda kutip mencari perhatian dari sang ibu gitu kan. Nah, tapi justru ada ibu-ibu yang memikirkan bahwa ketika sudah terjebak atau ketika sudah berada dalam kondisi yang seperti itu, justru yang muncul adalah suatu pemikiran ingin membuktikan diri gitu. Saya engage, saya sibuk bekerja tapi menghasilkan gitu. Saya sibuk bekerja, saya larut dalam pekerjaan, saya engage, tetapi saya naik jabatan misalnya. Nah, itu sebenarnya mekanisme psikologisnya itu kan bicara tentang guilt driven engagement. Artinya apa? Engagementnya itu semakin dia kuat, semakin semakin meningkat, itu karena apa? Didorong oleh rasa bersalahnya sebenarnya yang sudah dia identifikasi. Nah itu. Eh, tapi juga ada yang memang ketika kita seorang ibu yang mengalami konflik apa work family conflict gitu ya, eh, tampak hadir gitu ya di pekerjaan gitu. Tapi secara emosional itu sudah apa ya? Nggak check in gitu di dalam dalam pekerjaannya gitu. Tapi sudah check out gitu ya. Bodinya, tubuhnya, fisiknya ada, tapi jiwanya nggak ada di situ gitu. Jadi secara emosional itu sudah nggak ada di situ. Jadi engagementnya itu hanya kelihatan tampilan fisiknya aja, yang mungkin bisa dijelaskan sebagai surface aja gitu ya. Surface engagement di situ. Jadi memang apakah engagement itu bisa mengindikasikan pelarian dari stres gitu? Jawabannya iya. Karena engagement bisa menjadi defense mekanisme justru. Jadi apa ya defense mechanism ya, mekanisme pertahanan dirinya gitu. eh saya pikir kenapa perempuan itu, yang menarik ini pertanyaannya dari Bu tadi siapa Bu siapa tadi tuh? Oh, Meisun. Maysun, Maysun. Iya, Ya. iya. Itu kan menarik kenapa? Karena ya tadi eh, dengan partisipannya perempuan yang studi dari Bu Sandra ini adalah ibu-ibu gitu ya, bukan laki-laki, maka gender expectation-nya itu menjadi double burden gitu pada perempuan. Jadi artinya mekanisme itu jauh lebih dirasakan pada perempuan dibanding pekerja laki-laki itu. Karena tekanan untuk menjadi super mom gitu ya.
ibu yang serba bisa di kantor diandalkan, di rumah diandalkan, gitu kan? Harus sempurna di rumah dan di kantor, gitu kan? Itu seolah kayak seperti ini adalah bukti gitu ya. Saya harus membuktikan bahwa eh, kalau saya sudah bekerja, mengambil putusan bekerja, keluar dari aspek domestik rumah tangga, maka, nah, saya harus membuktikan bahwa saya ini adalah super mom, gitu ya. Nah, itu akhirnya terjebak nantinya di situ justru, ya. Engagementnya yang didorong oleh bukan karena pekerjaannya memang joyful ataupun menyenangkan, tapi lebih kepada ya tadi adanya ekspektasi berdasarkan gender gitu. Saya pikir eh, itu dulu aja sih ya. Itu dulu eh, kita belum bahas dari masalah culture ya. Kalau kita kolektivisme, saya nggak tahu kalau di Jakarta, eh, Bu Sandra, itu kolektivisme itu terasa nggak? Jadi seperti begini, maksud saya, eh, kolektivisme itu lebih menekankan apa kata orang dibandingkan apa kata diri. Kalau individualistik kan ya otonomi, lalu kemudian self directionnya kuat. Tapi kalau kolektivisme itu kan bicara tentang saya harus ikut tanda kutip ya penilaian orang lain, ekspektasi orang lain, kan kolektif itu ya. Artinya harmoni dengan lingkungan sekitar. Nah itu. Nah, kalau di Jakarta yang Ibu amati, apakah perempuan itu seperti itu apa tidak? Mungkin kalau di Jawa atau di daerah-daerah yang lain mungkin masih kelihatan gitu ya. Kalau di Jakarta gimana, Bu? Apakah perempuan itu sudah seperti layaknya orang-orang individualistik yang benar-benar apa ya, nggak dengerin apa omongan orang tapi apa kata diri gitu. Yang mana Bu kira-kira di real life-nya karena saya nggak ngalamin. Tampaknya masih ya, Pak. Nggak tahu kalau di Gen Z ya, saya rasa ya. Tapi mungkin eh, dengan budaya Indonesia itu terbiasa eh, di masih, oh, keluarga masih. Jadi balik lagi ke karakter juga sih ya, Pak. Eh, saya bilang, menurut saya sih masih sih, Pak, di real life gitu ya, yang saya temui Nah, atau secara masih masih cukup tinggi lah walaupun di Jakarta mungkin tidak setinggi di daerah ya Pak kan mungkin di sini lebih ada yang mungkin tinggalnya udah yang lebih individual tapi masih cukup terasa sih Pak. Hmm, iya. Bukan berarti Jakarta itu individualistik gitu ya, Bu. Bukan berarti gitu ya. Iya betul Pak. Jadi Hmm. masih mikirin ya itu gitu apa apalagi dengan teknologi yang sudah ada gitu ya semua orang berlomba-lomba mengontenkan gitu ya. Jadi masih ke driven lah gitu untuk seorang oh nanti dianggap ini gitu. Oh, baik. Iya, iya. Iya, baik Bu Sandra, terima kasih. Demikian Pak Raja. oke, baik. Terima kasih Pak Jo. Ya, pertanyaan kedua dari Mbak Lutfi, kebijakan work from home, apakah bentuk dukungan atau membuat peran ganda ibu menjadi buyar? Karena ketika ibu di rumah, ya dia otomatis sibuk bekerja. Lalu kebijakan apa yang paling berpengaruh untuk membantu meringankan peran ganda ibu yang bekerja di rumah tersebut? Kira-kira demikian ya pertanyaan Pak Lutfia. Silakan Mbak Sandra dan Pak Jo boleh ditanggapi. Jin, jadi kebijakan pertama yang ditanya apakah WFH itu udah apakah merupakan bentuk dukungan atau tidak gitu ya. Jadi dari penelitian yang saya temui sih itu balik lagi tergantung organisasinya. Kebijakan kantor itu nggak bisa disamaratakan gitu. Bisa bisa berhasil di salah satu company belum tentu berhasil di perusahaan lain gitu. Nah, kita bisa lihat apakah WFH itu merupakan bentuk dukungan apabila dapat dipergunakan dengan baik seperti memudahkan ibu jadi mendampingi anak atau mengurus kebutuhan keluarga. Lalu biasanya waktu waktu tuh membantu ya, waktu perjalanan untuk di Jakarta yang sangat macet di mana-mana gitu. Kalau pulang pergi 2 sampai 3 jam aja itu
sebenarnya bisa dilakukan untuk bekerja tuh membantu banget gitu. Nah, akan memperburuk peran ganda seperti yang tadi saya bilang. Jadi, kalau anak-anaknya usia sekolah, biasanya WFH itu untuk ibu-ibu tidak mengganggu gitu. Karena di jam kerjanya anaknya juga sekolah gitu. Jadi tidak mengganggu bentuk pekerjaannya gitu. Jadi tetap mendukung gitu. Tapi akan memperburuk kalau biasanya nggak dukungan. Jadi disalahgunakan oleh karyawan atau nggak ada batasan jam kerja yang jelas. Jadi pernah pas lagi pandemi kan ya, pandemi tuh jam kerjanya nggak jelas. Jadi karena tiba-tiba bisa hybrid, jam berapa aja bisa ditanyain kerjaan gitu. Jadi itu akan memperburuk kalau sama dengan kalau anaknya usianya tuh biasanya masih di rumah gitu. Itu akan memperburuk. Tapi kalau usianya sekolah tuh tidak mengganggu lah gitu. Itu eh, dalam konteks di organisasi di Indonesia lah dan tergantung dengan jenis pekerjaannya dan budaya organisasinya gitu. Itu yang pertama, lalu kebijakan apa yang paling membantu meringankan peran ganda? Sampai saat ini yang saya temui itu lebih ke fleksibilitas kerja sih, jam kerja. Jadi contohnya ketika anak sakit, dikasih kebijakan untuk nganter dulu, untuk mengurus anak sakit selama tidak mengganggu pekerjaannya. Jadi mungkin bisa pulang cepat gitu kalau anaknya lagi sakit gitu. Jadi lebih fleksibel itu yang sangat membantu ibu-ibu bekerja saat ini gitu. Dan kedua tuh dukungan atasan. Jadi kalau walaupun bisa fleksibel tapi atasannya nggak kooperatif gitu ya, ya sama aja gitu. Sama yang bisa tetap menurut itu adalah kebijakan organisasi yang menyejahterakan karyawan tuh biasanya itu yang seperti yang tadi Pak Yo jelaskan kalau tapi dia bisa naik jabatan, dia bisa memenuhi bantuan ekonomi keluarga gitu. Itu biasanya yang bikin ibu tetap bisa engage dan bisa eh, tetap perform gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Yo? Ya Pak Yo, kalau ada tambahan Pak Yo terkait WFH ini, kutuk atau berkah? Nah itu kira-kira ya, Iya, suara. WFH Oh, kutuk ini. atau berkah? Nah, Iya, baik. Pak Raja. Tadi audio settingnya berubah ternyata. Audio settingnya berubah, jadi saya bicara tadi nggak terdengar. Apa tidak keluar suara nampaknya. Sekarang terdengar ya Pak Raja ya? benar, jelas Pak. Oh, Jelas. baik. Baik, jadi menarik sih. Saya menyoroti makna kata fleksibel. Sebenarnya fleksibel itu apa ya? Justru eh, fleksibel itu bukan berarti tidak ada batasan waktu justru. Eh, Seringkali ketika kerja formal itu kan kerjaannya jam kerja misalnya kayak tadi 8 to 4 lalu 9 to 5 gitu kan. Eh, Bisa dikatakan itu adalah batas kerja. Tetapi begitu WFH yang terjadi itu adalah kan eh, tadi flexibility. Flexibility itu mungkin tadi Bu Sandra menyampaikan bahwa ketika anak sakit, ibu bisa bisa apa terlibat atau ya lebih terlibat ya pada anak gitu ya, lebih perhatian entah dengan mengantarkan ke dokter, membeli obat misalnya gitu ya. Tetapi fleksibel juga artinya adalah kerja sepanjang hari justru itu. Lalu kemudian kita bicara lagi ketika itu ada yang namanya WFH, eh, ada sesuatu yang nggak jelas juga, yaitu apa terkait dengan batasan fisik atau physical boundary-nya gitu. Nah, physical boundary bicara apa? Kalau di kantor itu kan ruang kerja terpisah, ada space-nya. Eh, Pekerja eksklusif, dia bisa fokus. Tetapi ketika di rumah, bisa aja meja makan jadi meja kerja. Gitu, ya kan? Jadi batasan fisik itu menjadi kabur ketika WFA. Sehingga memang konflik kerja dan keluarga itu menjadi semakin meningkat, ya sangat mungkin gitu.
Sangat mungkin anaknya makan di sampingnya, ibunya Zoom gitu ya di sampingnya. Jadi antara kerja dan aktivitas rumah tangga itu berdampingan gitu. Nah, jadi sekali lagi bicara WFH itu kita punya dua dimensi menurut saya. Ya sederhananya adalah pertama WFH itu memberikan harapan gitu ya pada ibu-ibu. Saya juga sama punya harapan itu bahwa WFH itu di psikologi Untar itu perlu ada gitu. Jadi dosen itu nggak harus hadir tiap hari presensi dari dengan misalnya minimal kerja itu sekian jam gitu, nggak harus bagi dosen kalau menurut saya. Makanya waktu rapat itu dalam suatu rapat saya menyampaikan bahwa di 2027 eh, program kerja riset untuk dosen itu saya mengusulkan 3 hari untuk eh, dosen punya waktu kerja tidak harus di kantor, tetapi di rumah fleksibel demi mengejar tanda kutip karena kan tahun 2027 semoga ini berjalan bahwa satu dosen satu Scopus dalam 1 tahun. Nah, itu program dari rektor. Nah, menyikapi itu saya sebagai manajer penelitian di fakultas, akhirnya saya menyampaikan bahwa 3 hari misalnya dosen boleh tidak masuk kantor, tetapi bisa menulis di rumah, mau di mana aja silakan menulis, tapi tetap harus presensi, harus diaktifkan oleh personalia itu. Itu adalah harapannya gitu ya. Tetapi nanti realitanya gimana gitu kan? Bahwa fleksibilitas waktu yang kita harapkan, lebih banyak waktu untuk keluarga misalnya kalau WFH, ternyata itu enggak juga gitu loh. Tidak juga, enggak ada hubungannya bahkan itu. Eh, Kalau kita WFH maka saya berpikir, aduh, bisa bisa menyelamatkan waktu 3 jam minimal untuk pulang pergi atau commutingnya gitu ya, commutingnya itu 3 jam sehingga aduh lebih fresh tubuh kita. Itu kan harapan, tetapi realitanya justru commuting time dari berangkat, saya kalau pagi kan jam 5 pagi udah berangkat sampai Untar jam 6 itu. Eh, dengan harapan kalau pagi itu nggak kena macet dan lebih fresh gitu ya, lalu pulangnya bisa lebih awal gitu ya, itu. eh, tapi ternyata sering juga enggak gitu. Artinya apa? Kita menyadari itu capek loh di Jakarta kerja itu kan. Commuting time itu menyedot resource gitu ya. Nah, lalu kemudian diharapkan dengan WFH itu eh, akan lebih fresh kita itu. Ternyata tidak. Kenapa? Commuting time-nya itu bertransformasi tanpa kita sadari menjadi apa? Overtime, yaitu apa? Kita kerjanya lebih awal. Saya jam 5 pagi sudah bangun, sudah terbiasa jam setengah 4, jam 4 sudah harus bangun. Harus, sudah jadi kebiasaan dari SMP saya. Dari SD bahkan, itu sudah bangun pagi sampai sekarang, itu terbiasanya seperti itu. Jam 3, setengah 4 itu sudah bangun. Nah, ketika commuting time yang nggak ada, saya bukan berarti saya bisa tidur gitu. Kenapa? Karena biasanya jam 4 pun saya udah ngetik di depan laptop. Untuk apa? Untuk publikasi gitu. Karena harus butuh waktu lebih untuk publikasi. Nggak bisa jam kerja yang normal gitu. Artinya commuting time itu diubah tanpa kita sadari, berubah tanpa kita sadari menjadi apa? Overtime. Mulai lebih awal, selesainya justru lebih malam. Karena apa? Karena ada tadi ilusi commuting time-nya itu. Justru kerjanya jadi overtime. Bahkan artinya perusahaan harusnya lebih diuntungkan gitu sebenarnya. Nah itu yang terjadi sebenarnya terkait dengan work from home ya itu. Jadi hasil penelitian itu dari Stanford dan LSI, LC itu menunjukkan bahwa work from home itu sebenarnya justru meningkatkan jam kerja rata-rata 2 jam per hari, bukan mengurangi itu. Nah, dari Microsoft Work Trend Index juga sama.
bahwa jam puncak kerja itu kita seringkali berpikir ya jam-jam menjelang istirahat sampai nanti setelah itu istirahat makan siang gitu. Ternyata tidak. Puncak kerja itu dibagi tiga sekarang, pagi, siang, dan malam. Artinya apa? Selalu dalam kondisi yang benar-benar menuntut kita itu perform gitu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang kebijakan WH tidak selalu positif. Intinya itu. Tidak selalu positif itu. Justru eh, hasil penelitian eh, juga menunjukkan bahwa ketika orang-orang apa ya melaksanakan WFH justru lebih cenderung mengalami burnout itu lebih cenderung mengalami burnout dibanding ketika harus dikondisikan kalau kerja ya di kantor nanti di rumah ya di rumah gitu seperti itu sih kalau kalau menurut saya itu gitu Bu saya pikir Pak Raja. Oke, terima kasih Pak Johannes, Pak. Sangat lengkap ya, sangat lengkap, komprehensif, ya, berbasis contoh analitis. Oke, nah Mbak Kathleen sudah dari tadi angkat tangan itu mungkin udah pegel ya, jadi oke silakan Mbak Kathleen pertanyaannya. Ya, selamat malam, para Selamat malam. semuanya. Izin mau bertanya, eh, jadi dari presentasi yang tadi, saya mau nanya, jika misal konflik pekerjaan keluarga itu tidak dapat dihindari, apakah peningkatan keasikan kerja saja itu menurut Anda sudah cukup untuk mempertahankan kinerja karyawan? Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Ya, mungkin langsung ditanggapi Mbak Sandra. Ya. Eh, Mbak Kathleen, kalau sempat dicoret-coret sedikit ya di chatnya, supaya mungkin membantu kita untuk melihat konteksnya pertanyaannya. Iya saya kurang menangkap tadi mohon maaf tadi itu. Boleh diulang Mbak Kathleen? Izin Pak, saya ulang ya Pak. Pertanyaan saya, jika konflik pekerjaan dan keluarga itu tidak dapat dihindari, apakah peningkatan keasikan kerja saja sudah cukup untuk mempertahankan kinerja karyawan di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan? Oke, Oke, izin mungkin menjawab. sudah lebih jelas ya Mbak Sandra. Silakan Mbak Sandra, mungkin. Ya. Jika konflik Dari pekerjaan keluarga tidak dapat dihindari, artinya harus dan pasti terjadi, ya. Apakah meningkatkan keasikan kerja saja sudah cukup untuk mempertahankan kinerja karyawan? Nah, iya. Jadi waktu saya meneliti ini sebenarnya ada beberapa mediasi sih, mediator saya harus cari lagi ya. Jadi banyak beberapa variabel yang dianggap juga memediasi gitu. Nah, tapi emang saya belum menemukan untuk eh, apa namanya untuk yang keasikan kerja. Tetapi menurut hasil penelitian saya gitu, temuannya adalah cukup menahan dampak konflik karena ketika seseorang itu punya meaning of work tuh pada pekerjaannya itu, jadi walaupun ada konflik pekerjaan keluarga, tetapi dia bisa tetap punya meaning of work ya, dia merasa pekerjaan dia berdampak untuk keluarga gitu. Biasanya engagement ini mampu menahan gitu dampak konflik gitu. Jadi ketika dia punya makna dalam pekerjaannya itu lalu didukung oleh lingkungan yang positif, terutama menurut saya support system sih. Support system itu eh, yang utama lah untuk ibu bekerja itu. Misalnya dia punya sistem pengasuhan yang baik gitu. Lalu ada orang-orang yang mensupport gitu. Tetapi akan menjadi tidak cukup apabila ternyata sudah
konflik pekerjaan keluarganya itu sudah menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Biasanya seperti itu yang tidak mampu lah asik kerja itu juga walaupun dia suka, tapi ketika dia kelelahan fisik dan emosional atau burnout gitu, udah sampai drain, gangguan attention, energinya tidak terkuras, recovery-nya tidak cukup, lama-lama ya tentu engagement-nya menurun. Itulah yang eh, barulah pada saat itu engagement atau asik kerja itu tidak mampu menahan konflik pekerjaan keluarga gitu. Jadi, tapi ketika konflik pekerjaan keluarganya itu dia punya teori, dia punya support system yang baik, dukungan yang baik gitu. Engagement tuh pada penelitian ini mampulah itu untuk menurunkan konflik pekerjaan keluarga dan tetap perform gitu. Mungkin ada tambahan, Pak Yo? Oh, baik. Eh, Jawaban saya mungkin kita perlu mempertimbangkan aspek tadi pertanyaan tadi ya, apakah engagement itu aja sudah cukup gitu ya. Eh, Aspek masalah jangka jangka waktunya ya. Pertama, dalam jangka pendek engagement iya itu bisa menjadi tanda kutip menutupi menutupi adanya WFC sehingga apa performa terlihat baik itu karena apa ya karena sebagai kompensasi tadi ya compensatory effort gitu dalam jangka pendek iya dalam jangka panjang itu nggak cukup tadi yang seperti Bu Sandra sampaikan bahwa perlu adanya support gitu ya engagement tanpa buffer, tanpa depletion, engagement yang tanpa buffer dia akan mengalami depletion, depresi, lalu kemudian burnout, bahkan sampai performance-nya decline ataupun crash. Nah itu. Nah, yang lebih baik itu adalah yang terkait dengan waktu tadi ya, sustainable. Artinya apa? Artinya ada kombinasi engagement aja itu nggak cukup, maka dia perlu personal resources, juga ada job resources-nya, dan yang terakhir itu adalah tadi dukungan, bisa jadi dari family juga, family resources. Ketika seorang suami yang tidak lagi meributkan, jangan pekerjaan terus, Toma, ini anakmu begini, 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 nah itu sudah sebagai family resource dalam artian support ada dari keluarga. Oh iya, ketika mamanya sedang sangat sibuk, itu ya kita sebagai suami misalnya harus bisa memberitahu anak bahwa pengertian bahwa oh mama itu hanya sedang sibuk dalam jangka waktu yang singkat aja nanti juga akan kembali baik-baik saja akan kembali main akan kembali uh, bercanda sama kamu gitu akan kembali nemenin belajar kamu gitu jadi artinya apa ketika pasangan itu suami terutama kan konteksnya penelitiannya Bu Sandra ini kan ibu-ibu ya perempuan ya maka family support dari misalnya pihak suami itu akan sangat membuat uh, sustainability itu terjadi itu. Jadi memang intinya kita perlu support gitu ya. Ketika resource-nya sudah depleted gitu ya, sudah habis gitu ya resource-nya, itu kita perlu support gitu. Lalu kemudian uh, untuk mengatasi tadi problem pada WFC yang kuat gitu, yang tinggi lah misalnya itu. Saya pikir itu saja sih, Bu. Terima kasih Pak Jo atas jawabannya. Bagaimana Mbak Kathleen? Sudah? Ya, sudah menjawab, Pak. Terima Ya, kasih. baik. Nah, teman-teman, waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Silakan jika ingin mengajukan pertanyaan yang provokatif atau konstruktif atau informatif, dipersilahkan ya teman-teman. Khususnya teman-teman yang berminat membuat penelitian terkait bio, mungkin sangat membantu ya, memberikan impuls-impuls bagi Anda untuk riset selanjutnya, silakan. Atau Miss Hartinah, sepertinya seperti mau bertanya ini kayaknya Miss Hartinah ini.
Silakan, Miss. Ya, malam Mbak Raja, malam Pak Yo, malam Mbak Sandra. Ya, Sebenarnya Ya, ini menarik banget ya, karena saya tuh punya temen yang kalau seumuran saya itu rata-rata udah punya anak gitu kan. Nah, ada tuh kayak yang kayak kalau misal kita hangout bareng nih kelihatan nih kerjasamanya seperti apa nih antara suami dengan istri. Kayak tadi Pak Yo bilang dukungan dari suami kan. Misalnya makan nih anaknya masih toddler nih masih kecil banget gitu ya. Ada bapaknya cepet-cepet makan, nanti bapaknya udah beres makan biar istrinya makan gantian. Ada juga teman saya ada yang dari awal sampai akhir anaknya nggak mau lepas dari ibunya. Udah mana ibunya kerja, bapaknya kerja gitu ya. Tapi saya nggak ngerti nih kenapa nih anaknya nggak mau lepas dari ibunya dan saya juga nggak ngerti kenapa temennya nggak mau bantuin. Maksudnya suaminya nggak mau tukeran gitu loh ya. Kayak kayak gitu kan sebenarnya kelihatan ya itu ya kayak dukungan kerja sama ya antara suami dan istri. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ya di penelitian ini, apakah ada nggak data bahwa suaminya itu bekerja atau enggak gitu ya? Apakah mungkin misalnya nih kalau suaminya kerja, jadi ibunya juga nggak terlalu terbebani. Maksudnya kayak dia bukan harus provide utama banget gitu buat keluarga gitu ya. Nah, saya ingin tanya apakah emang ada data suaminya bekerja atau enggak? Lalu apakah ada data anaknya itu ada berapa jumlahnya gitu ya? Apakah anak satu, anak dua, atau anak tiga gitu ada ngaruh apa enggak mungkin ke hasilnya? Lalu saya yang ingin saya tanyakan juga apakah ada data seperti tadi dukungan sosial, misalnya babysitter kayak gitu. Soalnya teman saya ada nih punya anak, terus dia kerja masih baru 2 tahun anaknya. Tapi, nah ini babysitternya itu resign gitu kan. Nah, jadi anaknya dititipin kan ke rumah saudara gitu kan. Nah, biasanya anak kecil lingkungan baru asing dong, terus nangis, terus ya bikin orang tuanya dua-duanya kepikiran gitu, kocar-kacir kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke data-data mendukung eh gimana sih supaya ibu ini bisa at ease gitu ya, bekerjanya bisa tenang gitu ya. Terus saya ingin tanya ya perbedaannya tadi kan konflik work family sama work itu kan dipisah tuh jadi dua variabel ya. Perbedaannya tuh di mana gitu ya? Kenapa itu harus dipisah kayak gitu? Mungkin contoh kasusnya seperti apa? Terima kasih. ya, lumayan banyak loh beranak pinak pertanyaannya tuh, tetapi jelas sebetulnya ya. Yang terakhir itu terkait work intervening family atau kebalikannya ya, family eh, FIW dengan WIF itu tadi ya. Itu maksudnya mungkin ya, Miss Hartinah ya. Kenapa kenapa dipisah ya? Oke, silakan Mbak Sandra dan Pak Jo. Eh, Maaf kalau ada yang miss ya Kak Hartina. Pertanyaannya, yang saya ingat pertama itu apakah ada data ayahnya bekerja apa enggak, suaminya bekerja apa enggak? Kebetulan itu tidak ada dalam pertanyaan kami gitu. Lalu yang kedua, eh, apakah ada jumlah anak? Jumlah anak ada, tetapi dengan keterbatasan waktu kami belum meneliti apakah apakah konfliknya lebih besar gitu dengan anak yang lebih banyak gitu. Tapi hasilnya waktu itu lebih ke yang anak yang punya usia toddler yang biasanya tuntutan konflik pekerjaan keluarganya tuh lebih tinggi gitu. Lalu pertanyaannya apalagi ya Kak? Oh, dukungan sosial. Dukungan sosial yang seperti apa? Nah, kalau dari hasil penelitian itu seperti yang tadi saya paparkan gitu, selain dukungan suami, tentu aja kita terutama yang suaminya juga bekerja ya gitu, tentu dukungan di luar itu yang sangat berperan karena kita kan di Indonesia kebanyakan gitu ya kalau pekerja kantoran weekday lah ya, Senin sampai Jumat, mau suaminya support pun kalau di rumah nggak ada orang yang support sama aja gitu. Nah, kebetulan biasanya nih dukungan sosial itu adalah seperti yang seperti saya bilang tadi tuh
ada beberapa kebijakan yang memperbolehkan membawa anak. Eh, Hanya untuk bukan selamanya ya gitu, tapi dengan kondisi misalnya kebetulan babysitternya ganti gitu, itu diperbolehkan. Tapi mungkin bukan dengan anak yang eh, biasanya ibu tahulah kalau anaknya nggak bisa kooperatif, ya itu kan mengganggu juga gitu. Nah biasanya juga sama ada daycare ya kan, itu dukungan sosial yang sangat membantu. Ada daycare di sekitar kantor. Sama dengan misalnya ada ART atau nenek yang bantu menjaga, itu tentu sangat membantu sekali gitu. Karena saya merasakan lah gitu, dengan support system seperti itu, ganti babysitter, ganti yang ngasuh, tapi dengan ada dukungan orang tua gitu, eh, mungkin masih bisa membantu gitu, itu sangat membantu ibu bekerja gitu. Lalu contoh realita untuk WIF dan FIW ya. Jadi ada dua dimensi konflik pekerjaan keluarga, yaitu pekerjaan mengganggu peran kita sebagai ibu gitu. Itu biasanya contohnya adalah misalnya eh, kita nih harus menghadiri eh, acara apa aktivitas organisasi gitu. Sedangkan itu adalah di luar jam kerja gitu. Jadi biasanya itu akhirnya kita secara fisik nggak bisa hadir di rumah gitu. Atau mungkin kita sudah di rumah nih, WFH, nggak ada batasan waktu gitu ya, fisiknya di rumah gitu. Tapi akhirnya kan misalnya mungkin itu sudah waktunya nih dengan anak-anak dan keluarga gitu. Tapi kita tetap bekerja. Nah, itulah yang menjadikan konflik pekerjaan mengganggu peran kita sebagai keluarga gitu. Lalu satu dimensi lagi yaitu kehidupan keluarga kita mengganggu peran pekerjaan. Nah, biasanya contohnya kalau seorang ibu, kalau udah anak sakit nih, terutama anak yang masih toddler ya, pengalaman saya sih eh, udah nggak fokus deh gitu. Kecuali kita bisa cuti, atau ternyata kalau nggak bisa cuti karena misalnya ada presentasi penting, atau misalnya ada kegiatan yang nggak mungkin kita nggak hadiri gitu. Kita emang harus hadir, itu biasanya ketika kita hadir pasti fokusnya udah terpecah gitu. Itulah biasanya hilang fokus. Jadi akhirnya mungkin ada yang kelewatan dalam urusan pekerjaan. Nah, itu tanggung jawab keluarga yang akhirnya mempengaruhi pekerjaan gitu. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya, Kak Hartina, atau sudah? Mbak, udah Mbak. Oke. Payo mau tambahkan, Payo? Semoga menjawab. Saya pikir sudah tadi dari sisi Bu Sandra. Terima kasih. Oke, baik Pak Jo dan Mbak Sandra. Teman-teman sekalian, eh, kalau masih ada mau bertanya terkait tema yang kita bahas malam hari ini, silakan. Bu Sandra, saya boleh kepo nggak ya, Bu? Ya, Silakan, Kak Miss. Hartina. Pengen kepo, kalau kan Ibu lama ya kerja di perusahaan. Kalau yang Ibu tahu ya, ini pengalaman Ibu aja. Banyak working moms itu yang ketika dia melahirkan dia memilih berhenti atau cuti, atau banyak yang tetap lanjut gitu ya, Bu. Kepo aja sih, Bu. Kepo aja ya, Kak. Izin menjawab ya, kalau di lingkungan saya kebetulan eh, teman-teman saya setelah cuti melahirkan semua lanjut sih, malah semua semua perempuannya lanjut. Nah itu biasanya pertimbangannya itu terhadap pekerjaannya ya merasa berdampak positif lah untuk kesejahteraan keluarga. Itu biasa pertimbangan yang saya dapat lah dari teman-teman juga gitu. Jadi waktu itu kan saya juga tanya kenapa masih mau kerja, kenapa eh, walaupun eh, ada rasa feeling guilty itu pasti gitu, apalagi terutama ketika pertama kali setelah cuti segitu lama, kan cutinya 3 bulan dari kantor saya tuh. Rata-rata tetap melanjutkan dengan pertimbangan kesejahteraan, lalu eh, kebijakan organisasi tuh yang masih ramah lah gitu untuk ibu bekerja, itu yang jadi pertimbangan. Jadi merasa tetap bisa punya peran sebagai ibu gitu, tetap hadir,
ambil rapor, tetap bisa gitu. Jadi itu biasanya jadi pertimbangan ibu bekerja sih di kantor saya, terutama di lingkungan pekerjaan saya ya gitu. Jadi tetap eh, ramah lah, ramah untuk urusan family itu cukup ramah gitu. Eh, jadi itu yang dipertimbangkan oleh ibu bekerja gitu Kak Hartina. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Iya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ada ada mungkin satu pertanyaan kecil Mbak Sandra yang mungkin saya tadi luput mendengar ya, eh, terkait kategorisasi pekerjaan yang atau umumnya ya dari responden yang cukup banyak itu ya 300-an itu lumayan itu. Nah, umumnya jenis kerja apa umumnya yang kebanyakan dilakukan oleh para ibu-ibu ini? Mungkin ada sedikit gambaran. Nah, Yang dan paling dan sebentar. adakah kira-kira misalnya dampak dari kategorisasi ini ya terhadap misalnya hasil kesimpulan ya, kesimpulan penelitian misalnya, hasilnya adakah kira-kira dibahas di situ dan kemudian sebagai bentuk apa PKM-nya, misalnya intervensi apa yang sudah sempat dilakukan dari hasil penelitian ini. Mungkin sedikit menambah informasi. Terima kasih, Mbak Sandra. Izin Pak, jadi dari data ibu bekerja saya itu saya cuma kategorisasiin, makanya tadi saya bilang ada keterbatasan mungkin di nextnya itu karena saya hanya untuk pekerja kantoran gitu. Jadi ada yang mengisi jenis pekerjaannya, ada yang tapi kebanyakan itu biasanya di investasi di bidang investasi gitu. Jadi emang pekerja ya yang bisa hybrid gitu, yang bisa nggak perlu hadir gitu. Jadi emang pekerja kantoran atau staff admin yang bisa jadi paling banyak itu memang di investasi gitu jenis pekerjaannya. Makanya di penelitian saya ada tulis keterbatasannya mungkin supaya bisa lebih terbatas gitu bahwa si ibunya di pekerjaan yang sama perusahaannya banyak jadi kita ngambil di beberapa perusahaan tapi bidangnya sama gitu jadi itu mungkin yang bisa eh, untuk dijadikan next penelitian gitu lalu untuk apa lagi ya Pak maaf. Intervensi apa yang sempat sudah dilakukan dari hasil temuan ini? Misalnya apakah ibu-ibu yang bekerja di kantor apa di Jalan Semanggi atau di apa sudah pernah dibuat misalnya hasil dari temuan ini berupa pelatihan atau apa namanya untuk atau belum pernah. Iya belum Pak. Jadi waktu itu PKM-nya kebetulan itu PKM-nya. Jadi karena waktu itu satu bimbingan Pak, jadi nggak bisa Hmm. diintervensi. Oh lalu PKM-nya hanya untuk ibu bekerja gitu ya. Jadi Hmm. waktu itu karena teman-teman ikut ada dua teman saya mau ikut ke saya tuh jadi PKM di salah satu perusahaan. Nah, karena dua ini temen ikut, jadi digeneralisasi gitu waktu PKM, Pak. Oh, jadi di generalisasi persoalan perkantoran begitu ya, Betul, yang Pak. jadi Iya, secara khusus untuk ya sebagai output atau outcome dari apa ini penelitian ini belum ada ya secara khusus menangani orang-orang tua yang kerja ganda gitu ya, belum. iya, Pak. Wah, Belum, Pak. Semoga berarti bisa soon. mas- masih masih menarik ini untuk dilanjutkan. Kira-kira begitu ya pada teman-teman semua. Baik, saudara-saudara sekalian, ya biasalah tugas moderator kan kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, diciptakan pertanyaan ya. Oke, tapi ya benar-benar memang saya ingin tahu ya, jadi menarik ya, karena topik kita malam ini sangat menarik ya.
Baik teman-teman, khususnya kedua narasumber kita, tidak terasa waktu semakin mendekati. Saatnya berakhir pertemuan kita. Kami mengucapkan dari tim FDI, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita di penghujung semester ini, terutama kepada teman-teman yang tadi bertanya, ya, dua juga panelis kita, dan juga semua yang hadir pada malam hari ini, ya. Terima kasih sekali lagi. Kita dari tim FDI menyediakan satu sertifikat, ya, untuk kedua narasumber kita. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Dr. Johannes Budiarto, MC, ya, sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi Psikologi Jenjang Magister. Sebagai narasumber malam hari ini, Pak Jo, mohon diterima Pak Johannes. Terima kasih, Pak. Baik. Yang kedua, sertifikat yang berikutnya kita sampaikan kepada narasumber kita, Mbak Sandra Haryanto Gunawan, Eskom MC, yang telah bersedia sebagai narasumber kita malam hari ini. Mohon diterima sertifikat ini, Mbak Sandra. Terima kasih Pak Raja. Iya, dengan diterimanya kedua sertifikat ini, kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, teman-teman sekalian, dan semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini dapat membawa manfaat bagi kita, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar kita. Ya, teman-teman yang sedang dalam perjuangan, semoga mendapat ilham, ya, impuls dari apa yang kita bicarakan malam hari ini. Teman-teman yang ada di balik layar maupun di dua layar, saya ucapkan juga terima kasih, ya, Miss Hartinah dan semua seluruh tim, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita semua sehat dan segala yang kurang bisa dilengkapi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat malam, terima kasih. Sudah difoto, Miss Hartinah, dokumentasi? Sudah Pak, sudah diam-diam. Oke, mantap. Terima kasih. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Sampai bertemu kembali di edisi semester yang akan datang. Ciao. Selamat.